Alright guys, okay. Nah guys, for now we will discuss about ini ya, apa understanding and using English grammar ini. Apa bukunya Betsy Scramper Azar, right? Ini yang edisi kelima ya guys ya. Berarti kita sekarang belajar grammar ya. Understanding and using English grammar. Oke. Di sini banyak banget yang bakalan kita pelajari guys, kayak present and past ya. Jadi mulai ini kan baru chapter 1 ya, chapter 1. Saya bagi jadi beberapa bagian gitu ya. Di chapter 1 ada present and past tenses ya, ada ngomongin tenses di sini guys, ada ngomongin nouns, articles, pronouns, modals. Banyak passive juga ada, non clause ada, adjective clause ada, gerunds and infinitives ada ya. Coordinating conjunction ada, reduction juga ada ya. Pokoknya ngikutin aja video ini ya. Ikutin aja berurutan gitu ya, urut ya guys ya, biar paham. Ini bagus banget buat kalian yang mau meningkatkan skill speakingnya ya. Speaking sama kemampuan grammar juga sama aja sih, bisa juga ya. Sir, grammar itu apa sih? Ya, grammar itu adalah tata bahasa guys, tata bahasa Inggris. Jadi biar ketata kita ngomongnya ya. Alright. Oke, kalau gitu langsung aja guys. Ini apa yang pertama ini guys? Pretest. Pretest itu ini guys ya. Tes awal ya, tes awal. Jadi jangan khawatir kalau kalian nggak bisa ngerjainnya. Kalau yang pemula banget nggak bisa ngerjainnya, nggak masalah. Karena ini pretest. Pretest itu adalah tes sebelum dikasih materi ya. Jadi belum diajarin tapi ditebak-tebakan dikasih tebak-tebakan dulu ya. Kalian tuh dikasih tebak-tebakan dulu di pretest ini. Jangan khawatir, nanti ada kok materinya ada nanti ya. Tapi ini bagian bukunya ini pretest dulu, oke? Jadi kalau nggak paham nggak masalah, oke? Ikutin aja. Oke, saat ini mau diapain? Ini adalah ini guys ya, nomor 1 sampai 10 ini kita menentukan ini kalimatnya udah bener apa masih salah, dan kalau masih salah benernya gimana gitu ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan, kalau yang belum paham nggak masalah karena materinya juga belum dikasih ya. Karena ini cuma pre-test. Pre-test itu tes sebelum diajarin, Biasanya kita kalau di sekolah kan diajarin dulu baru dites kan. Ini bukunya beda nih ya. Ini ya ada tesnya, ditesin dulu pre-test. Terus diajarin, nah baru ada tesnya lagi gitu guys, ada prakteknya lagi gitu ya. Oke, nomor satunya air is consisting of oxygen, nitrogen, and other gases. Artinya dulu udara itu terdiri dari oksigen, nitrogen, dan gas lain ya. Itu kalimatnya udah benar apa masih salah? Oke, gimana? Kalau kalian mau ngerjain dulu, di pause dulu videonya ya. Pause dulu, di pause, baru dikerjain 1 sampai 10, benernya yang salah yang mana, benernya gimana gitu ya. Baru didengarkan saya. Kalau saya biasanya langsung ya, langsung tebak ya. Jadi gini guys, air is consisting. Kalau is ketemu verb ing ya, ismr ya, kayak ismr itu ketemu verb ing, itu artinya sedang terdiri. Nggak enak ya, sedang terdiri dari oksigen, enggak. Jadi saya hapus is-nya ya. Consist-nya saya balikin ke verb 1, consist aja, cuman ditambahkan s, consist. Kenapa saya ditambahkan s? Karena kalau subjeknya itu dia cowok, dia cewek, atau dia benda ya, udara kan dia benda ya, itu ketambahan s di simple present guys. Jadi air consists of oxygen, nitrogen, and other gases. Oke, nomor 2-nya, I am working overtime this week ya, saya sedang bekerja overtime di minggu ini. Sir, itu nggak mungkin lah, itu masih salah itu. I am working, nggak mungkin saya sedang bekerja lembur minggu ini. Nggak masalah guys. Jadi kayak kalian ngomong sama temen, kamu lagi minggu-minggu ini kamu lagi lembur ya? Kamu sedang lembur ya? Iya nih, minggu-minggu ini lagi lembur saya. Kan sedang sama dengan lagi ya kan, lagi ngapain gitu kan. Oh, lagi lembur ya? Nggak apa-apa, nggak masalah guys. Meskipun nggak sedang kalian lakukan, umpamanya lagi kalian mau ngomong gini, minggu ini saya sedang menulis novel, itu kan gak masalah. Saya sedang sibuk menulis novel. Minggu ini kamu ngapain? Gue lagi sibuk menulis novel nih. Meskipun pas lagi ngomong itu nggak lagi ngerjain novel, lagi ngopi ya kan, nggak apa-apa, nggak masalah. Kata sedang di situ nggak masalah ya kan. Ya, begitupun sama juga dengan yang nomor 2 ini, I am working overtime this week, nggak masalah. Saya sedang bekerja lembur minggu ini ya. Is MR ketemu verb ing ya, sedang
bekerja. I am working itu sedang bekerja. Ada kata sedangnya ya. I'm working overtime this week. Oke. Lebih jelasnya nanti ya guys. Ini kan karena belum diajarin aja. Ini saya lagi apa? Yang penting ini aja apa namanya? Tipis-tipis aja dulu ya. Saya jelasin tipis-tipis. Materinya aja belum dikasih. Tenang aja. Ini cuma pre-test. Terus yang nomor 3, does the copy machine working right now? Apakah mesin fotokopinya itu working? Kalau mesin working berarti ini ya nyala atau berfungsi sekarang. Ya. Itu gimana guys? Benernya gimana? Itu salah itu ya. Benernya adalah does-nya kita ganti is. Kok bisa sir? Kok does diganti is? Ya karena do, does, atau did. Gampangnya gini guys. Ada kata do, does, atau did gitu aja ya. Ketemunya pasti verb 1. Nggak mungkin verb ing ya. Itu kan subjeknya the copy machine ya. Mesin fotokopi. Dipisahkan does sama workingnya. Does nggak mungkin ketemu verb ing. Nggak mungkin. Nggak ada ceritanya ya. Kalau ketemu work nggak masalah verb 1. Tapi kalau working nggak mungkin. Ya, yang mungkin adalah ya is, kita ganti is. Does-nya kita ganti is. Is the copy machine working right now? Apakah copy mesinnya, maksudnya mesin fotokopinya itu sedang bekerja sekarang. Nah, gitu ya. Nggak ngerti nggak apa-apa, tenang ya guys. Tenang aja. Oke, we aren't, nomor 4 ya. We aren't knowing Sammy's wife. Kami sedang tidak mengetahui istrinya Sami. Kami sedang tidak mengetahui istrinya Sami. Enak nggak dalam bahasa Indonesia, enak nggak? Kami lagi nggak tahu nih istrimu siapa. Gak enak ya. Karena kata know itu, tahu itu memang nggak bisa di verb ing kan, ya nggak bisa di ing kan, nggak enak gitu ya guys ya. Itu ada sendiri di materinya. Nanti aja materinya kapan-kapan. Ada kata-kata yang memang nggak bisa diingkan karena rancu artinya ya, kayak mempunyai. Saya sedang mempunyai buku, nggak enak. Saya sedang mengenalmu. Saya sedang mengenalmu, ngobrol denganmu nggak masalah. Saya sedang mengetahuimu, nggak enak guys ya. Jadi gimana sebenarnya ya? We don't know, itu aja. We don't know Sammy's wife. Kami nggak tahu istrinya Sami, itu aja. Nomor 5-nya, tenang, kalau nggak ngerti tenang ya. My cell phone network is always dropping calls. Dropping calls itu nih guys, membatalkan panggilan. Jadi dia mati-mati sendiri dia. Dropping calls itu. Jadi HP saya ini kok mati sendiri gitu sih ini. My cell phone network is always dropping call. Jadi sinyalnya itu buruk ya. Sinyal HP ku selalu membatalkan panggilan gitu, maksudnya sinyalnya buruk gitu ya. Oke, benernya gimana? Itu salah apa bener? Ya, itu masih salah. Alright. Karena kata-katanya itu juga rancu guys. My cell phone network is always dropping calls. Sedang membatalkan telepon. Sinyal HP ku sedang selalu membatalkan telepon. Itu kata-kata yang rancu ya guys ya. Kita rubah jadi kata-kata sederhana aja ya. Karena dalam bahasa Inggris itu kita kalau bisa sedikit ngomongnya sedikit, tapi maksudnya itu gitu loh ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kita nggak boleh verbose itu bertele-tele ya. Kalau kebanyakan verbose itu lebih tepatnya kebanyakan kata kerja sih, di ranah TOEFL sih biasanya itu. Tapi intinya bahasa Inggris itu nggak suka yang bertele-tele ya. Ya kita ganti aja gini. My cell phone network is often slow. Gitu aja. Lagi pula itu kan ini ya, suatu keadaan ya, bukan kadang-kadang, suatu yang terkadang-kadang. Jadi kita cari yang simple aja gitu guys. Terus yang nomor 6, my Gloria cancelled her doctor's appointment because she felt better. Jadi Gloria cancel, Gloria nama orang ya. Gloria cancel itu maksudnya membatalkan her doctor's appointment, jadi pertemuannya dia dengan si dokter. Because karena she felt better, dia itu merasa baikan. Jadi dia nggak jadi ketemu dokter gitulah, karena udah kayak merasa baikan gitu. Oke, bener ya, itu namanya simple past guys, masa lalu ya. Kok bisa sir? Itu cancelled pakai verb 2 ya kan. Felt better, felt juga verb 2, nggak masalah kayak gitu, nggak masalah. Alright, nggak ada yang salah di situ. Nomor 7-nya, I turned on the stove. Saya menyalakan kompor. I'm boiling the water.
turned. Nah, gini guys. Gini. Oh, diartiin dulu ya. I turned on the stove. Saya menyalakan kompor. I'm boiling the water, maksudnya mendidihkan ini ya, air ya, ngerebus air lah maksudnya. And forget to put in the rice. Dan lupa untuk naruh nasi, maksudnya kayak ini ya, masukin nasi di rice cooker gitu ya. Oke. Nah, itu benernya gimana? Ya itu kan yang turned itu turned itu kan ini verb 2 ya. Kita ganti verb 2 semua aja ya. I turned on the stove, terus boiled the water and forgot to put in the rice gitu, biar sama ya. Turned, boiled sama forgot. Kenapa kok harus kayak gitu? Karena ada n-nya. N itu harus menghubungkan hal-hal yang setara. Itu verbnya verb 2 ya, verb 2 semua gitu aja guys. Alright. Terus nomor 8, a few children drawed, menggambar ya. Beberapa anak-anak menggambar some pictures this morning, beberapa gambar pagi ini, while the teacher, saat gurunya ngomong. Tuh masih salah. Salahnya cuma simple aja guys, karena kata drawed itu salah ya. Drawed itu nggak ada. Yang benar verb 2-nya kata menggambar, ya menggambar kan draw ya. Verb 2-nya atau lampaunya itu drew ya. Drew. Kalau verb 3-nya drawn. Oke, gampang, verb 3-nya nanti aja kita bahas ya. Ini verb 2 kan, ini lampau kan, drew. A few children drew some pictures. Beberapa anak-anak menggambar beberapa gambar, pictures gambar ya. This morning, pagi ini ya, while the teacher was talking, saat gurunya lagi ngomong gitu guys. Terus nomor 9, when I turned the key, the car wasn't starting. Turn the key maksudnya masukin kuncinya gitu ya. Dia masukin kuncinya di mobilnya itu. The car wasn't starting. Mobilnya nggak mau nyala gitu ya, nggak mau start, nge-start gitu ya, nggak mau nyala gitu ya. Nah itu masih salah guys. Salahnya ini guys. Itu kan yang depan kan pakai turned ya. Turned itu kan lampau ya. Ketika saya turned the key, jadi ya masukin kuncinya itu ya, maksudnya ngogleng bahasa Indonesianya itu, nyetater gitulah intinya ya. The car ya itu pakai ini aja, pakai simple past juga, pakai lampau juga ya. Lampaunya nggak gitu, wasn't starting, biasa aja, didn't start gitu ya. The car didn't start gitu aja. 10, I was going to call you but my phone died. Saya mau nelpon kamu tapi HP saya mati. HP-nya mati sir, gak mungkin HP mati. Bisa sir, bisa guys, kayak gitu bisa. I was going to call you. Saya mau nelpon kamu, akan menelponmu lampau ya. Tapi HP saya mati di masa lampau juga gak masalah gitu ya. I was going to call you but my phone died. Gak masalah guys. Oke, bingung gak? Kalau ada pertanyaan silahkan nanya di kolom komentar ya. Jangan ragu-ragu ya, jangan malu-malu. Oke, sekarang kita ke exercise 1. Exercise 1 gampang nih ya. Match the description with the sentence. Which sentence do you agree with? Jadi nomor 1, 2, 3 itu suruh masukin ini guys. Masukin A, B, C-nya ya. Nomor 1 itu apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C gitu doang ya. Oke, tapi kita baca dulu pilihan jawabannya. Action happening right now. Kejadian yang terjadi sekarang yang A ya. Kalau yang B, general truth, kebenaran umum ya. Kebenaran umum itu terjadi setiap hari, kayak saya makan nasi setiap hari gitu, kebenaran umum. Atau matahari terbit dari timur, itu juga kebenaran umum. Api itu panas, kebenaran umum kayak gitu ya. Oh iya, kalau yang kebiasaan itu habit namanya guys, habit ya. Yang saya makan nasi setiap pagi itu, setiap hari, habit namanya, kebiasaan. Jadi yang A itu kejadian yang action happening right now, aksi yang terjadi saat ini juga ya, saat ini, kayak saya sedang gitu, ada kata sedangnya ya. Saya sedang makan berarti lagi makan, saya sedang ngomong berarti lagi ngomong gitu ya. Kalau yang B itu fakta, kebenaran umum. Kalau yang C, kebiasaan. Oke, kita lihat dulu nomor 1. I look at the stars every night. Saya memandang bintang setiap malam. Yang mana ini? A, B, atau C? Jawabannya adalah yang C guys. Suatu kebiasaan. Kan ada kata every night, setiap malam ya. Setiap malam berarti setiap malam, kebiasaan gitu ya. Nomor 2-nya, I am looking at an astronomy textbook. Saya sedang, nah itu is MR ketemu verb ing, itu artinya adalah
Sedang ya, sedang melihat. Saya sedang melihat apa? Astronomy textbook, buku teks astronomi. Oke. Sedang ya, sedang. Berarti apakah itu fakta atau sesuatu yang terjadi saat ini juga? Jawabannya adalah yang A guys ya, sedang terjadi saat ini. Itu besoknya belum tentu gitu loh, bukan fakta umum ya. Kalian lagi ngedengerin saya, ini bukan fakta umum. Ya fakta umum bisa, tapi kan lebih tepat ke ini ya, lebih tepat ke sedang terjadi sekarang. Oke. Nomor 3, the earth revolves around the sun. Jadi bumi mengelilingi matahari. Fakta umum ya, yang B berarti. Oke, gampang. Alright. Oke, sekarang ini materinya ini langsung ada nih ya. Kita belajarin dulu simple present sama present progressive. Kalau present progressive itu biasanya anak grammar bilangnya present continuous ya, terserah kalian mau mau nyebutnya present continuous atau present progressive sama aja ya. Oke, karena buku ini pakai istilah present progressive, berarti kita ngomong progressive aja. Oke, apa itu sir? Emangnya apa itu simple present, present progressive? Ini kayak tenses guys. Tenses, apa itu sir tenses? Tenses itu adalah perubahan kata kerja tergantung tergantung waktunya. Oh my god. Perubahan kata kerja tergantung waktunya. Jadi kalau kalian ngomong saya makan nasi setiap hari, sama saya makan nasi besok, saya makan nasi kemarin, itu kata kerjanya harus berubah ya, harus dirubah-rubah gitu ya. Gitu. Kalau simple present itu penggunaannya untuk ini ya. Sebentar, saya lihat ke ininya dulu, bagian kanan ini penggunaannya untuk apa, nanti gampang ininya ya. Rumusnya gampang. Kita lihat dulu. The simple present says that something was true in the past, is true in the present, and will be true in the future. Maksudnya adalah simple present itu menyatakan bahwa sesuatu yang benar di masa lalu, benar di masa sekarang, dan akan benar di masa depan. Berarti kayak saya berangkat ke sekolah setiap pagi. Ini kan masa lalu benar. Kalian udah pernah kan berangkat sekolah? Setiap pagi kan kalian berangkat sekolah, dan besok pun di future juga nih suatu kebiasaan lah, intinya kebiasaan umum, kebiasaan fakta umum ya, itu pakainya simple present. Atau it expresses general statement, jadi umum ya, pernyataan umum, or of facts, dari fakta atau kebenaran, general truth ya, kebenaran general, kebenaran umum ya, itu pakainya simple present ya. Rumusnya gimana sir? Ya rumusnya gini, coba kita lihat contohnya dulu. Water consists, itu C sama O nya itu nyambung ya, salah bukunya ya, harusnya consists langsung. Water consists of hydrogen and oxygen. Air terdiri dari hidrogen dan oksigen. Nah itu kalau gini guys, I, you, they, we, saya, kamu, mereka, kita, pakainya verb 1. Verb 1 tanpa S ya. Kalau he, dia cowok, dia cewek, itu pakai dia cowok, dia cewek, dia benda, he, she, it, itu pakai S ya. Jadi consistnya itu pakai S kan. Water consists of hydrogen and oxygen. Gitu guys. Alright. Terus yang nomor 2, yang B, the average person breathes. Breathes itu bernafas. Average personnya ada berapa? 1 kan. Bisa kita anggap dia cowok, dia cewek ya. Bebas ya. Breathes pakai S kan. Breathes bernafas. 21,600 ya, 600 times a day, 21.600 kali per hari ya. Ya suatu ini ya, kebiasaan atau fakta ya. Terus yang C, the world is round. Nah kalau pakai SMR gitu, sebentar, artinya dulu ya, dunia ini bulat. The world is round, dunia ini bulat. Oke. Kalau pakai SMR gitu, kalau I ketemu M, I am, saya ya, you, they, we, kamu, mereka, kita pakai R, he, she, it pakai is ya. I, saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kita, he, dia cowok, she, dia cewek, it, itu dia benda. Nah world kan dia benda ya, dia benda, ketemunya is ya, is round gitu doang ya. The world is round. Kalau saya ganteng gimana sir? Ya I am handsome gitu aja. Dia cantik ya, she is beautiful gitu aja guys. Gampang ya. Oke, yang nomor 4 sekarang, atau yang D ya guys. I get up at 7 every morning. Saya bangun jam 7 setiap pagi. Get up itu bangun ya guys. Bangun, bener-bener bangun ya. Kalau cuma melek itu wake up ya, wake up. Kalau get up itu beranjak dari tempat tidur ya.
Kalau kalian baru melek itu wake up. Kalau kalian duduk atau berdiri, nah itu udah get up ya. Alright, I get up at 7 every morning. Saya bangun jam 7 setiap pagi ya. Sebentar, saya kasih ini dulu. Saya baca dulu yang kanan itu. The simple present is to express habitual or everyday activities. Jadi simple present atau tenses yang simple present itu juga digunakan untuk mengekspresikan habitual. Habitual itu ini kebiasaan, guys. Suatu kebiasaan atau everyday activities, kegiatan sehari-hari ya. Oke, jadi bisa ya. I get up at 7 every morning. Dan itu I ketemu get aja, nggak usah pakai S ya, karena kan I, you, they, we ketemunya sama verb 1 aja. I get up gitu ya. I get up at 7 every morning. Nah, kalau umpamanya dia cowok, dia cowok bangun pagi setiap pagi ya. He gets up gitu dong guys. He gets up at 7 every morning. She gets up at 7 every morning. Umpamanya dia benda atau dia hewan, umpamanya kucing kalian bangunnya jam 7 juga ya. It gets up at 7 every morning. It itu dia benda ya, atau dia hewan. Tapi kalau saya pernah dengar tuh hewan juga dipanggil he, dia cowok, atau she, dia cewek. Ya nggak apa-apa guys, terserah kalian. Kalau hewannya udah dianggap keluarga, udah dianggap temen, ya boleh pakai dia manusia, kayak manusia, nggak apa-apa, nggak masalah. Dalam bahasa nggak masalah. Terus yang atau yang kelima, I always eat. Nah, I ketemu eat kan, verb 1 doang. Ya kalau dia cowok ya he eats gitu ya, he always eats gitu kan. Nah, itu I, you, they, we biasa aja. I always eat a salad for lunch. Saya selalu makan salad ya, apa yang daun-daunan itu ya, for lunch, untuk makan siang, untuk salad, untuk diet itu ya. Oke. Alright, sekarang kita bahas yang present progressive atau present continuous. Present progressive itu sedang ya guys, sedang dilakukan saat ini, saat bicara atau suatu proses ya. Ingat kalau simple present tadi itu apa namanya, kegiatan sehari-hari ya, kebiasaan ya kan, fakta umum ya kan. Kalau present progressive itu lagi dikerjain atau suatu proses. Gampangnya gini aja deh guys, present progressive itu ada makna sedangnya gitu loh. Saya sedang makan, nah kayak gitu. Enak nggak kalau saya sedang bangun tidur setiap pagi. Saya sedang bangun tidur setiap pagi, nggak enak. Makanya saya sedang bangun tidur itu I get up at 7. Saya bangun tidur jam 7 itu masuknya simple present. Kalau present progressive nggak pas, karena present progressive ngeluarin kata sedang gitu ya. Oke, kita ke contohnya dulu, atau ke ininya dulu, ke penjelasannya dulu aja ya. The present progressive expresses an activity that is in progress at the moment of speaking. Jadi present progressive itu mengekspresikan aktivitas yang in progress, sedang berlangsung ya guys ya, at the moment, pada waktu of speaking, pada momen bicara, saya sedang berbicara gitu kan, sedang melakukan saya kan. Banyak kalian lagi ngopi ya, saya sedang ngopi, itu nggak apa-apa. The present progressive is a temporary activity. Nah, ini present progressive itu temporary, itu sementara, aktivitas sementara, that began in the past, yang di awal, yang dimulai di masa lalu ya kan. Saya sedang ngomong. Nah, mulainya kapan? Kan di masa lalu. Masa lalu bisa aja 1 menit atau 2 menit kemudian sebelumnya guys, nggak masalah, masih termasuk masa lalu. And then is continuing at present, masih berlangsung sekarang, and will probably end at some point in the future, dan akan berakhir nanti ya di poin tertentu di masa depan. Masa depan itu bisa 3 menit lagi atau 5 menit lagi atau 1 menit lagi, juga termasuk masa depan, future ya. Kita lihat ke contohnya. The students are sitting at their desk right now. Murid-murid ya, karena banyak itu ada S-nya. Murid-murid sedang duduk di desk. Desk itu meja ya guys. Wah, mereka kok duduk di meja, nggak di kursi ya? Kok nggak di kursi? Oke, the students are sitting at their desk right now. Murid-murid sedang duduk di meja sekarang ya. Itu are sitting. Ya. Kok pakai are sir? Bukannya pakai is? Nah, gini guys, kalau present progressive itu rumusnya gini. I, you, they, we. Sebentar, I dulu ya. I ketemunya am, I am, ketemu verb ing ya. Kata kerja di ing kan. I am, mamanya saya sedang duduk ya, I am sitting gitu ya. I am verb ing. Terus you, they, we, kamu, mereka, kita, itu pakainya are, verb ing ya. Tambahan verb ing. Terus kalau he, she, it itu is, ketambahan verb ing, gitu aja ya. Coba kita lihat yang bawah.
I need an umbrella because it is raining. Saya butuh payung karena ini hujan, sedang hujan ya. Ada kata sedangnya, ingat-ingat guys. Kalau present progressive itu ada kata sedangnya, nggak bisa uh, apa? Ya maksudnya adalah sedang ya, sedang terjadi gitu ya. Berarti kalau sebentar sir, kalau umpamanya present progressive itu harus benar-benar terjadi saat itu ya. Ingat guys, present progressive itu juga bisa menandakan suatu proses. Proses maksudnya gini, kalian lagi ngopi, saya selalu nyontoin ini. Kalian lagi ngopi sama temen, terus ditanya, kamu lagi sibuk apa sekarang? Gua sekarang lagi ngerjain novel nih. Saya sedang mengerjakan novel, menulis novel gitu ya. Nah, apakah ketika ngopi itu lagi ngetik-ngetik laptop, lagi nulis novel? Enggak, kan lagi ngopi, lagi ngobrol. Nah, maksudnya adalah proses dalam minggu ini atau bulan ini saya sedang mengerjakan novel. Intinya kalau kalau pas dimaknakan dikeluarin kata sedang dalam bahasa Indonesia kok pas. Oh, muncul kata sedang kok pas ya. Saya lagi ngerjain novel nih, saya lagi ngerjain tugas ini nih. Kok bisa muncul kata sedang ya? Pakai aja, gitu aja. Pakai aja ini ya, present progressive ini ya, is verb ing. To be tambah verb ing ini ya. I need an umbrella because it is raining. Saya butuh payung karena sedang hujan ya, karena ini sedang hujan. Oke, terus yang terakhir, I am taking 5 courses this semester. Courses itu bisa dimaknakan ini guys ya, mata pelajaran, mata kuliah ataupun kursus ya. I'm taking, saya ngambil 5 kursus, 5 mata kuliah bisa di semester ini karena berhubungan dengan semester dia anak-anak kampus ya. Berarti ini mata kuliah ya. Saya ngambil 5 mata kuliah di semester ini. I'm taking 5 courses this semester. I ketemu M. I am taking 5 courses this semester gitu ya guys ya. Oke. Aman ya. Kalau bingung silahkan nanya di kolom komentar. Oke, sekarang kita ke exercise 2, right? Exercise 2. Ini buat speaking ya. Let's talk. Gini, sebentar, saya baca dulu. Work in small groups. Bekerjalah di grup kecil, maksudnya bekerja di grup kecil gitu. Buat grup kecil. Each member of the group should contribute. Masing-masing anggota dari grup itu harus berkontribusi one sentence, satu kalimat ya, for each topic, dari masing-masing topik, satu kalimat aja per orang ya. Share some of your sentences with the class. Bagikan kalimat-kalimatmu itu di kelas ya. Oke, kita suruh bikin kalimat gitu ya guys ya, dan itu buat ngobrol maksudnya kalian kalau lagi sama teman ya, coba kalian bikin grup ya, 2 orang atau 3 orang gitu, menyatakan apa yang dinyatakan sebenarnya. Nomor 1 nih, tell your group one daily habit you have. Katakan kepada temanmu salah satu daily habit, berarti kebiasaan harian yang kamu punya. Oke, kalau saya umpamanya bagian dari kelompok kalian ya, saya akan ngomong gini. I play guitar every night. Saya bermain gitar setiap malam. Ya, ngarang aja ya, pokoknya umpamanya saya beneran main gitar setiap malam ya, I play guitar every night. Oke, apalagi ya, I drink coffee every morning. Nah, saya minum kopi setiap pagi. Ya gitu kan, habits ya. Kalau yang nomor 2, look around the room. Lihatlah ke sekeliling ruangan. Nah, coba kalian guys, di nomor 1 itu kalian bikin sendiri 2 kalimat aja. Boleh di ini aja, ditulisin di kolom komentar ya, di kolom komentar. Nanti kalau salah dibenerin, kalau udah bener ya nggak usah ya. Kalau udah bener berarti udah gitu guys. Alright, kalau masih salah nanti saya koreksi. Oke, 2 habits yang nomor 1 itu kan. Nah, kalau yang nomor 2, look around the room. Lihatlah ke sekitar ruangan, make a sentence about the one activity that is happening right now. Buat satu kalimat tentang satu aktivitas yang sedang terjadi sekarang. Oke, yang bisa saya lihat sekarang ya ini guys. My mother is cooking. Ibu saya sedang memasak. Sama ini. I am talking. Saya sedang berbicara. Itu aja. Kalau nomor 3, in one sentence, di satu kalimat, state a general truth about the world. Di satu kalimat, nyatakan general truth itu kebenaran umum tentang dunia ini. Maksudnya adalah fakta umum di dunia ini, apa ya? The cat is cute. Kucing itu imut, gitu aja. Terus apa lagi ya? The dinosaur is big. Ya, dinosaurus itu besar gitu.
Ya, coba kalian ketikkan di kolom komentar aja. Alright. Oke, sekarang ya exercise 3, looking